Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 dalam masa Prapaskah yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber air kehidupan, kehausan kami akan kedamaian telah dipenuhi oleh Yesus Tuhan kami. Kami mohon semoga Ia berkenan menyembuhkan kami dari segala penyakit dan dosa. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 16. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?"
Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, yang dipendengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, kita mendengar cerita tentang penyembuhan seorang lumpuh yang sudah menderita selama 38 tahun lamanya. Kolam Siloam menjadi secerca harapan bagi penderita sakit. Kolam ini dilihat sebagai jalan pulang dari rasa keterasingan dan keterbuangan karena sakit. Pikiran itu kiranya selaras dengan kitab suci. Maka dalam bacaan kitab suci, sungai adalah sumber kehidupan yang melimpahkan rahmat kepada manusia. Di dalam kitab suci dikatakan bagaimana air itu mengalir, semua yang ada di sana pasti hidup. Air menjadi simbol kekuatan dan kehadiran Allah sendiri yang menyelamatkan. Karena itu, air digunakan dalam banyak ritus dalam agama besar, termasuk kita orang Katolik. Air baptis untuk kita adalah simbol pemurnian diri dan kesucian hati, supaya kita bersatu dengan Allah sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam peristiwa tadi, si sakit tidak bisa turun ke kolam karena tidak ada orang yang menurunkannya. Tetapi Yesus menyembuhkannya tanpa harus menceburkan si sakit ke dalam kolam. Hal ini menandakan diri Yesus sendiri sebagai sumber air hidup yang melepaskan dahaga kita, yang membersihkan badan kita, dan yang menjernihkan serta membeningkan hati, jiwa, dan roh kita. Maka Yesus adalah sumber hidup yang kalau kita terima dalam kehidupan kita akan selalu mengalir dalam kehidupan kita, dan pada akhirnya akan semakin memberikan daya kehidupan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, air adalah lambang rahmat Allah. Itulah rahmat yang diberikan Allah karena pertobatan. Maka kesembuhan si lumpuh tadi oleh Yesus Kristus adalah merupakan pertanda bahwa Allah sungguh mencintai umatnya. Orang lumpuh itu tidak lagi harus bersusah payah untuk masuk kolam Siloam, tapi kini telah hadir di hadapannya kolam Siloam yang hidup dalam diri Putra Allah
Yesus Kristus itu, yang siap untuk memberikan kelegaan, untuk memuaskan dahaga setiap orang yang percaya kepada Dia. Maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus adalah kolam Siloam baru atau kolam Bethesda baru yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita timba sebagai sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Jadikanlah Yesus sebagai satu-satunya sumber air kehidupan, maka yakin dan percayalah hidupmu akan selalu penuh dengan kedamaian. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.